Selama 7 tahun lamanya, bangsa Midian menindas bangsa Israel dengan kejam. Bagaimanakah bangsa Israel dapat keluar dari masa kegelapan itu? Saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Untuk memahami kisah ini dengan baik, mari kita kembali ke masa ketika peristiwa itu terjadi, di mana bangsa Israel mengalami penindasan dari bangsa Midian. Pada zaman itu, bangsa Midian adalah bangsa yang sangat kuat. Mereka terus-menerus menyerang dan merampok hasil panen orang Israel. Oleh karena bangsa Midian, bangsa Israel terus-menerus hidup dalam ketakutan, melarat, dan mereka sangat membutuhkan pertolongan. Dalam kitab Hakim-Hakim 6, ayat 6, berbunyi demikian, Israel dibuat kelaparan oleh bangsa Midian. Kemudian orang Israel berseru kepada Tuhan minta tolong. Saat itulah, Tuhan memilih Gideon sebagai pemimpin untuk melawan bangsa Midian. Namun, ada hal yang menarik dalam kisah ini, bahwa Gideon adalah orang yang sangat meragukan dirinya sendiri atau seorang yang minder. Ketika malaikat Tuhan datang kepadanya, hendak memberitahukan tentang rencana Tuhan, Gideon justru meragukan, apakah Tuhan benar-benar bersama mereka. Dia merasa tidak layak, dan tidak cukup kuat untuk memimpin pasukan Israel melawan bangsa Midian. Namun, Tuhan memiliki rencananya sendiri. Dia memberikan tanda-tanda dan bukti kepada Gideon bahwa dia benar-benar dipilih oleh Tuhan. Salah satu tanda tersebut adalah ketika Gideon meminta Tuhan untuk membuat guntingan bulu domba menjadi basah, dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Kejadian itu diriwayatkan dalam kitab Hakim-Hakim 6, ayat 37-40. Ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan Israel benar-benar bersama Gideon dan akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Kemudian, Gideon mengumpulkan pasukan Israel untuk berperang melawan bangsa Midian. Tetapi, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Dari ribuan pasukan Israel, Tuhan menyuruh Gideon agar menyusutkan pasukannya hingga tersisa 300 orang saja. Ini adalah jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan pasukan Midian yang berjumlah 135.000 pasukan. Tertulis dalam kitab Hakim-Hakim 7, ayat 7. Dengan itu, Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa untuk mendapatkan kemenangan, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kuasa Tuhan. Gideon memimpin pasukannya dengan penuh keyakinan, karena dia tahu Tuhan Israel menyertai mereka. Pasukan Israel dibagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, dan setiap kelompok membawa trompet, serta lampu minyak yang tersembunyi di dalam bejana. Ketika malam tiba, Gideon memberikan perintah kepada pasukannya untuk memainkan trompet dan memecahkan bejana-bejana itu, sehingga terdengar suara yang sangat keras dan membuat kebingungan di antara pasukan Midian. Ketika para prajurit Midian terbangun dan melihat kebingungan di sekitar mereka, mereka saling serang dan bahkan saling membunuh satu sama lain. Sementara itu, pasukan Israel menyerang dengan penuh keberanian yang luar biasa. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Midian dan memenangkan pertempuran yang sebelumnya tampak mustahil dikalahkan. Kisah kemenangan Israel yang dipimpin oleh Gideon mengajarkan kita beberapa pelajaran yang luar biasa. Pertama, kita harus percaya pada kekuasaan Tuhan. Gideon awalnya meragukan dirinya sendiri, tetapi ketika dia mempercayai Tuhan, dia melihat keajaiban yang luar biasa terjadi. Kedua, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan dan keahlian kita sendiri. Kekuatan manusia seringkali terbatas, tetapi Tuhan memiliki kekuasaan yang tak terbatas untuk memberi kemenangan dalam pergumulan kita. Ketiga, Tuhan seringkali memakai orang-orang yang dianggap remeh oleh dunia ini untuk melakukan hal-hal besar. Gideon adalah contoh nyata dari hal ini. Meskipun dia merasa tidak layak, Tuhan mengangkatnya menjadi pemimpin yang kuat dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel melalui dirinya.
Yang terakhir, kisah ini mengajarkan kita bahwa keberanian dan keyakinan adalah kunci untuk meraih kemenangan. Gideon dan pasukannya tidak takut menghadapi pasukan Midian yang jauh lebih besar. Mereka bertindak dengan keberanian dan keyakinan karena mereka tahu bahwa Tuhan ada bersama mereka. Kesimpulannya, kisah ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan yang penuh kuasa dan penolong yang sejati bagi umatnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jumpa lagi di video berikutnya.